Bayar balik. Kira kamera depan. Dia ya pak. Iya, ada aja dah nama dia. Boleh kali. Baca lah nama dia. Iya. Ada menang. Pak Jen, masih tahu Pak Jen? Tolong di sebelah sana. Soalnya saya izin saya rekam. Yang timurnya Biar, di sini. biar kelihatan di kamera. Ah boleh Pak, saya ya boleh sama saya di sini. Rekam aja deh. Sudah dimulai dari tadi, Pak? Sudah. Rekaman, kamera apa ya? Pak Bian. Ini sampai akhir. Sampai akhir. Acaranya santai saja ya Bapak Ibu karena cuma acara kemudian berhubungan dengan KKJ nanti terakhir. Saya minta izin waktu untuk desiminasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 6 Jurhatan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru Pengurus KKG 05 Kecamatan Arjasa dan Bapak dan Ibu Guru SDN 6 Jurhatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi budaya positif yang kita laksanakan di SDN 6 Jurhatan. Sekedar informasi Bapak Ibu, sebenarnya acara ini mau saya jadikan satu dengan acara yang di SD 9 Jurhatan, yaitu pertemuan rutin desiminasi dengan sosialisasi dari Pak Kopri. Berhubung satu dan lain hal, karena yang di SD 9 itu masih bulan depan, sedangkan desiminasi kolaborasi dengan KKG ini dengan Pak Kabid sudah diminta bulan ini dengan Pak Kabid PTK. Pak siapa lupa kan? Bukan, Pak Andi Yulian. Nah, jadi saya minta waktu kepada Bapak Ibu bulan ini untuk dilaksanakan desiminasi sekaligus kita akan membahas KKG, pengurus KKG yang baru, karena ada beberapa anggota kita seperti Pak Wanto, Bu Rosita sudah jadi kepala sekolah, jadi harus ada pembaruan. Nanti kita bahas di akhir Bapak Ibu, karena informasi terbaru soal akan dialihkan ke KKG, soal untuk semester atau UTS. Untuk semester 1 ini mungkin masih kita matang. Untuk semester 2 kemungkinan besar akan dialihkan ke kita. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang namanya tertera di SK KKG mohon untuk bertanggung jawab membuat SK sesuai bagian masing-masing, membuat soal sesuai bagian masing-masing. Begitu informasi awal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara kita mulai. Susunan acara yaitu pembukaan, pembacaan sholawat Maria, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, doa dan melanjutkan dengan desiminasi. Untuk acara yang pertama pembukaan, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan sholawat Maria. Saya sendiri sebenarnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa sahbihi fi kulli lahmatin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ketua KKB, yang terhormat pengurus KKB Gugus 5 beserta kegiatan ini, guru dari SDN 6 yang juga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang ini. Mudah-mudahan kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan puji syukur, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kita dapat menikmati apa yang kita peroleh sampai saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tidak panjang, saya sebagai PLT SD 6 Juratatal, ini acara ini ditempatkan di sekolah kami. Itu berawal dari Pak Febri, itu awalnya meminta izin kepada kami, terus kami lambat memberikan jawaban karena biasanya KKG itu ditempatkan di sekolah gugus biasanya. Untuk itu kami memang lambat memberikan jawaban karena kami berpikir khawatir di belakang ada sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi alhamdulillah Pak Febri juga menyampaikan sesuatu. Akhirnya kita sepakat pertemuan ini dilaksanakan di SDN 6 Juratatal. Bapak Ibu, terutama KKG SDN 6 ini terbuka. Barangkali di kemudian hari ada juga kegiatan mau ditempatkan, monggo silahkan. Kami bersedia dengan harapan ya apa adanya. Seterusnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di tempat kami ini, dan juga tidak menutup kemungkinan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada di sana sini kekurangan. Kami SDN 6 dan juga kami baru 2 bulan menjabat sebagai PLT. Dari awal saya sebagai guru biasa awalnya tidak tahu sama sekali tentang kepala sekolah, administrasi yang lain. Itu kami masih mengawali. Terus terang kami itu dari guru kelas, mulai dari kami jadi PNS di sini sampai tahun 2023, 2004 ini kami Januari ini pas 20 tahun di sini. Jadi sampai saat ini masih seperti yang dulu jadi guru biasa. Makanya jadi PLT ini belajar dari awal, dari nol. Untuk itu biar sedikit saya menyampaikan sesuatu ini karena dan juga pertama kali saya berhadapan di Bapak Ibu terutama di kegiatan KKG ini. Baru pertama kali megang speaker juga ini, baru pertama kali Pak Febri. Dari semenjak jadi PNS nggak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan bukan dengan organisasi dan kegiatan pendidikan. Dari itu ya tidak panjang lebar, saya cuma menyampaikan terima kasih Bapak Febri menempati kegiatan ini di SD kami. Sekali lagi menyampaikan terima kasih dan menyampaikan permohonan apabila di sana sini ada kekurangan, saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SDN 6 Juratatal atas sambutannya. Menanggapi beliau sedikit,
menurut hemat pandangan saya, meskipun baru pertama, tapi sudah mantap. Kayaknya memang sudah cocok untuk jadi pimpinan. Tidak ada rasa grogi-grogi, kayaknya sudah terbiasa. Meskipun baru pertama kata beliau, tapi sudah tidak terlihat, pertamanya tidak terlihat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Pak Jaka. Saya memohon bantuan untuk membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka minal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, acara telah kita lalui. Selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah. Sekali lagi sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu, kegiatan kita ini saya rekam itu untuk bukti bahwa kegiatan ini benar-benar ada, yang akan saya kirim ke BPGP Jatim. Guru penggerak itu di bawah BPGP Jatim di Malang. Kemudian saya kirim ke dinas melalui Pak Kabid, Pak Andi Yulian, sebagai bukti bahwa saya memang benar-benar sudah berkolaborasi dengan KKG. Jadi alurnya begini sebenarnya Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam materi, guru penggerak itu harus mengajukan kolaborasi dengan KKG untuk melakukan satu kegiatan penyebaran virus-virus baik, istilahnya seperti itu. Virus-virusnya ya semacam ini, diseminasi positif, kemudian bisa berbentuk IKM atau yang lain-lain, dan itu akan dipantau oleh dinas juga BPGP. Tapi mohon izin Bapak Ibu, tidak usah tegang. Karena karena besar kita di Bu sampai apa ya Pak, setelah saya Ibu kemudian tidak usah tegang. Kalau Bapak Ibu tegang, nanti Pak Kabit saya ngambil tegang dia. Jadi biasa saja. Karena yang dinilai itu kegiatan saya, benar-benar sudah menyampaikan tidak ke KKG, apa benar ada kolaborasi atau tidak, seperti itu. Bukan Bapak Ibu yang dinilai. Jadi santai saja. Silakan sambil dinikmati kuenya. Kita mulai. Saya berdiri ya Bapak Ibu. Saya tegang-tegang mau musuhin. Ngetek dia ada kerjanya tuh orang yang musuhin. Nyawa dulu lebih. Sudah amin. Kalau biasa nah itu. Enggak malu dia. Iya, kalau biasa nah sudah Pak. Saya mau tegang-tegang bersama ngetek dia. Jangan karena kamera itu tidak online. Nanti saya ini. Repot ya, saya repot pikir ada apa gitu. Bapak Ibu, sebelum saya mulai diseminasi budaya positif, saya menyebarkan video tadi ke grup KKG. Nah, itu adalah salah satu film dokumenter pengantar. Sebelum memasuki materi,
duluan ya. Tadi dulu nih, tadi saya juga dulu. Ini waktu SMA-nya begini kayaknya. Ya, itu Bapak Ibu sedikit film pengantar. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira itu yang salah yang mana? Muridnya atau gurunya? Sama-sama salah ya? Pak Jai bilang gurunya salah. Ada yang lain? Guru, nama murid tadi salah. Gurunya ya? Iya, betul. Begini Bapak Ibu, kita itu sudah berada di zaman yang milenial sekarang seperti ini. Jadi ada masalah seperti barusan itu penanganannya kurang tepat. Yang salah gurunya. Kenapa kok salah gurunya? Gurunya ada dua kesalahan. Yang pertama, dia ngajarnya seperti tadi, monoton. Iya, kapondu, tidak refleksi diri. Akhirnya muridnya ngantuk. Nah, yang salahnya kedua, menampar. Saya ingatkan Bapak Ibu, menampar ya termasuk kekerasan fisik itu sulit untuk dimaafkan di dunia pendidikan. Karena itu sudah masuk ranah kriminal. Kemarin saya sudah dapat titipan dari Bapak Ibu BPIP, kalau kriminal itu sulit untuk dibela. Kalau masih misalnya, tapi saya yakin tidak ada di sini. Takut pilih itu sepele itu urusannya Pak Kepala Sekolah. Ya Pak, tapi kalau sebaliknya kemarin saya kan pernah pentong posapo murid Pak. Yang masih ada di luar dimohon untuk menempati ruang. Bapak Ibu guru kembali. Seperti tema kali ini, diseminasi positif, budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Digeser. Nah, ada beberapa pertanyaan romantik Bapak Ibu. Yang pertama, selamat datang Bu. Sudah di sini. Di sini di depan. Ada pertanyaan yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman di itu namanya natural. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada kemarin ada yang bilang teman-teman ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membersihkan sekolah, membersihkan kelas, itu termasuk hukuman, tapi yang sifatnya positif. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ketiga itu memberi penghargaan kepada anak, biasanya berupa pujian atau hadiah-hadiah kecil. Misalnya anak-anak dapat nilai 100 misalnya. Terus Bapak Ibu guru bilang, oh kamu sudah bagus, sudah baik. Nah itu termasuk pujian. Kalau hukuman ini yang sifatnya biasanya menyakiti anak-anak. Misalnya cek sorok.
lari itu hukuman itu. Lanjut Pak. Ya, untuk menciptakan menciptakan budaya positif di sekolah, ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi 5 posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Next. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang bersifat universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Nilai-nilai yang kita anggap sudah baik, yang dikenal oleh halayak ramai, semuanya itu tahu. Misalnya menjaga kebersihan, itu kan universal itu. Sudah dari siswa yang ada di gunung sampai di pantai, di laut, itu tahu kalau menjaga kebersihan itu nilai baik, nilai budaya yang baik. Next. Ada paradigma kepala tangan. Ini untuk menyesuaikan anak didik kita, diumpamakan sebagai kepala tangan. Kepala tangan itu artinya dia mau menyampaikan sesuatu atau tidak. Kalau dia itu masih menggenggam, artinya dia masih menutup rapat apa yang ada di dalam dirinya, tidak mau bercerita kepada gurunya misalnya. Kalau dia bisa membuka tangannya, itu disimpulkan bahwa dia sudah bisa terbuka kepada gurunya. Kan ada murid yang seperti itu pendiam. Saya di kelas 4, di kelas 3 ada yang seperti itu. Apanya mana lupa ya. Di kelas 4 juga ada yoga. Yoga apa ya? Itu Ifat. Itu kalau ditanya tak kerja tugas ya diam. Ya. Ambil ya. Tanya bisa mata dan dia. Ya itu tugasnya guru sebenarnya untuk saree harapan dengan mengapa pola naren tuana tak urus, apa karena memang tak tahu apa berumah, itu diibaratkan seperti itu. Lanjut Pak. Nah, yang selanjutnya ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya mengontrol murid itu Bapak Ibu itu sebuah ilusi menurut penelitian. Kalau kita menggunakan sistem hukuman, contohnya akikir anak-anak berkah itu lari-lari, terus kita marahin, jangan lari-lari. Anak-anak itu berarti akan diam, tapi itu sebenarnya hanya ilusi. Nanti mencari guru, kalau tidak ada gurunya, itu akan melakukan seperti itu lagi. Misalnya orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Seperti misalnya ada anak yang dipaksa untuk mengaji misalnya. Dengan dipaksa anak itu ngaji. Jatuh benih oleh nama tibi, bukan dari dirinya sendiri. Itu suatu saat kalau orang tuanya tidak ada atau pergi kemana, anak itu bisa tak ngaji. Walau namun di kartu tibi maksudnya. Lanjut Pak. Ini ada beberapa tabel stimulus respon dan teori kontrol. Ada yang nomor 1, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang biasanya kita lakukan itu yang sebelah kanan, yang harusnya kita lakukan itu yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya pandangan politik, waktu milih Prabowo misalnya, itu stimulus respon, keinginan kita. Jadi orang itu harus berpikir yang sama dengan kita. Padahal yang harus kita lakukan itu sebenarnya yang sebelah kiri. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apa yang ada di dunia ini. Misalnya
Misalnya contoh dalam politik yang saat ini berbeda pandangan, ya kita harus memahami kenapa dia memiliki pilihan yang berbeda misalnya. Nah, itu maksa-maksa waktu norok saya harus ikut saya, itu tidak diperbolehkan. Atau orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya ada yang bisa memaksa bapak dan ibu misalnya, itu juga tidak diperbolehkan. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Artinya apa yang kita perbuat, apa yang mau kita lakukan itu kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri, karena yang bertanggung jawab atas kelakuan kita yaitu diri kita sendiri. Dan ini teori kontrol dari Dr. William yang menemukan tentang disiplin positif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencapai disiplin positif, yaitu ada teori motivasi, posisi 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada model berpikir menang, ada kolaborasi konsensus, ada realitas, dan semua ini adalah bertujuan untuk mencapai disiplin positif sesuai dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini yang kita pelajari ini saat ini adalah penelitian dari Dr. William Glasser. Yang pertama disiplin. Nah, disiplin dari bahasa Latin artinya belajar. Bahasa Latinnya disciplina, artinya belajar. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya arti disiplin itu awalnya belajar, cuma terjadi pergeseran arti dan makna di Indonesia. Jadi diartikan disiplin itu harus memaksakan orang untuk bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kata disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya kalau sudah ada kata disiplin, itu bayangannya itu langsung untuk ke yang tidak nyaman, harus rapi, harus patuh. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Katolik kita. Gitu. Ini nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tutup ya. Saya ada di sini aja. Kebijakan universal seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa nilai yang memang diakui atau disepakati bersama bahwa nilai itu merupakan nilai-nilai yang baik dilakukan di lingkungan kita sehari-hari. Misalnya kalau di Indonesia ada beberapa nilai seperti yang baru kita kenalkan ke anak-anak, profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkelindahan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai universal yang dipakai kemungkinan besar seluruh dunia atau paling kecil Indonesia. Itu arti dari nilai-nilai kebijakan universal seperti itu. Artinya nilai-nilai yang disepakati baik untuk digunakan atau diterapkan di lingkungan kita. Nilai-nilainya ini. Nilai universal itu bisa lintas bahasa, suku, agama, bahasanya beda, tapi tujuannya sama,
Kalau bahasa Madura tata krama, bahasa lain apa tapi tujuannya sama, yaitu beriman, bertakwa, berkebudayaan sama seperti itu. Jadi nilai-nilai baik itu sebenarnya sama se-Indonesia, hanya bahasanya yang berbeda-beda. Lanjut Pak. Contoh penerapan budaya positif. Ada beberapa budaya positif yang coba saya kembangkan di kelas atau di sekolah pada umumnya. Yang pertama, kerja bakti membersihkan sekolah. Ini mengajari anak-anak untuk menjaga kebersihan sekolah kita. Kemudian kegiatan keagamaan, ini yang barusan, yaitu memperingati hari besar kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang kita rayakan bersama murid. Kemudian ada belajar kelompok. Belajar kelompok ini mengajari murid untuk saling bekerja sama dalam hal baik, bukan dalam hal yang negatif. Kemudian ada pembelajaran yang menyenangkan, artinya meletak pusat anak-anak, meletak akar penduduk. Sesekali ada istilahnya ice breaking. Jadi kalau misalnya pelajaran yang monoton matematika atau apa, kasih ice breaking di tengah-tengah supaya anak-anak tidak bosan. Tapi kalau saya biasanya tak di tengah-tengah, di sepanjang pembelajaran saya sisipkan sambil bercanda dengan anak-anak supaya anak-anak tidak tegang. Yang terakhir, bersalaman pada guru sebelum masuk kelas dan pulang sekolah. Ini merupakan budaya atau nilai yang saya terapkan di kelas atau di sekolah saya. Salaman ini adalah adat ketimuran. Ada beberapa teman kita, rekan kita biasanya mengganti salaman itu dengan hal-hal yang lain seperti tos atau berpelukan atau yang lain-lain. Cuman saya lebih mengedepankan adat ketimuran. Ini serasa sudah cocok dengan adat istiadat kita, adat dan budaya kita, termasuk agama kita. Kedua, Bapak Ibu, tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut Pak. Ada beberapa motivasi yang harus kita ketahui. Ada dua paling tidak, yaitu motivasi eksternal. Saya isinya aja udah tak dulu. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu adalah motivasi yang ditimbulkan atau dihasilkan dari efek luar. Artinya bukan dari dalam diri orang itu sendiri. Contohnya seperti yang di depan ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu namanya motivasi eksternal. Misalnya ada murid itu patuh, menggunakan seragam yang rapi, menggunakan sepatu yang benar, itu menghindari hukuman dari guru. Itu artinya bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua, bisa juga berbentuk imbalan. Anak-anak ingin mendapatkan pujian dari gurunya atau ingin mendapatkan hadiah, itu merupakan motivasi eksternal juga. Dari kedua ini ada yang terakhir, yaitu motivasi internal. Artinya motivasi yang tumbuh dari dalam diri individu itu sendiri. Dan ini merupakan motivasi yang paling baik di antara dibandingkan dengan motivasi eksternal. Artinya meskipun tidak mendapatkan intervensi dari luar berupa hukuman atau pemberian hadiah, murid tetap dapat melakukan hal-hal yang baik tanpa disuruh, tanpa diberi hukuman, dan tanpa diberi hadiah. Misalnya untuk menghargai dirinya sendiri, membuat dirinya bersih, rapi, agar
upaya dia untuk menghargai dirinya sendiri supaya terlihat rapi dan bersih misalnya. Lanjut Pak. Arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya yaitu merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita tidak hanya lepas atau tidak diperintah orang lain, tapi kita dapat mengelola diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik tanpa disuruh. Kita sudah melakukan hal yang baik misalnya. Untuk murid, kita sebagai guru juga harus memunculkan hal itu kepada murid-murid kita. Jadi tujuannya supaya anak-anak meskipun tidak ada guru misalnya itu tidak berbuat yang kenakalan atau onar, mengkomplain, gaduh misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa penghargaan yang sama dengan hukuman, artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Artinya ini meminta atau membujuk. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Artinya ada penghargaan yang sebenarnya itu tidak efektif. Contohnya kita memberi pujian kepada salah satu murid. Nah, murid-murid yang lain akhirnya ada yang merasa tidak diperhatikan oleh guru, termasuk kepada anak itu sendiri. Kalau anak itu biasa diberi pujian, pas tidak dipuji, dia akan timbul rasa bertanya-tanya, kenapa saya kok tidak dipuji? Biasanya nyaman berturun, sekarang tidak dipuji lagi. Kemudian penghargaan yang tidak efektif, artinya penghargaan yang bersifat hanya hadiah saja. Jadi tidak memotivasi anak untuk berbuat lebih baik. Jadi anak orientasinya itu hanya ingin mendapatkan penghargaan. Contohnya misalnya guru memberi hadiah. Jika ada anak yang hafal surat-surat pendek diberi hadiah misalnya. Nah, ada anak yang tujuannya itu hanya untuk mendapat hadiah, bukan karena untuk mendapatkan untuk menghafalkan surat-surat pendek misalnya seperti itu. Dan dihukum oleh penghargaan seperti yang tadi. Ada penghargaan yang menurunkan kualitas, ada yang mematikan kreativitas, ada yang mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa penghargaan yang menurunkan kualitas, yaitu biasanya anak-anak itu bertujuan belajar untuk mendapatkan ilmu, akhirnya karena dapat penghargaan, yang diharapkan anak itu penghargaannya, bukan ilmunya. Ada perbedaan tujuan akhirnya, atau yang mematikan kreativitas. Ada anak yang akhirnya kalau yang si A dapat penghargaan, si B akhirnya sudah tidak mau, sudah berpikiran nanti yang dapat penghargaan pasti si A, saya pakai roller. Itu mematikan kreativitas. Ada yang mengurangi motivasi intrinsik. Seperti sama dengan yang di atas, jadi motivasinya sudah bukan untuk belajar mendapatkan ilmu, tapi motivasinya sudah mendapatkan penghargaan dari guru. Sudah beda tujuan. Next, lanjut. Nah, ini ada beberapa tips bagi kita sebagai guru jika ingin memberikan apresiasi atau penghargaan kepada murid. Ini tips memberi apresiasi yang lumayan aman. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, artinya tidak di depan teman-temannya yang lain, dipanggil, biasanya kamu sudah baik, bisa dilanjutkan untuk meningkatkan kemampuan seperti itu. Seperti sama secara pribadi. Jadi antara guru dan muridnya. Kemudian
memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya murid satu itu kronometer itu saja yang diberi penghargaan. Akhirnya yang kemampuannya di bawah dia itu merasa kecil hati. Yang ketiga, beri pengakuan secara konsisten. Jadi kita sebagai guru tidak boleh tidak konsisten. Artinya kalau sudah menyelesaikan suatu tugas yang si A dapat 100, si B dia harus dapat 100 juga. Tidak boleh memandang karena dia pintar atau karena dia kurang pintar. Itu tidak dibenarkan. Fokusnya pada proses. Penghargaan itu yang dinilai harusnya itu prosesnya, bukan hasilnya. Kalau murid itu misalnya membuat keterampilan, itu yang kita nilai itu prosesnya dia membuat keterampilan itu, bukan hasilnya. Kalau hasilnya tiba-tiba dia datang ke sekolah membawa hasil, bisa saja itu orang tuanya yang buat, bukan anak-anak. Tapi kalau yang kita nilai prosesnya kan pasti anak itu yang membuat. Contoh membuat kerajinan biji-bijian misalnya. Jadi yang dinilai itu waktu anak-anak membuat kerajinan biji-bijian, dibuat gelang, dibuat kalung, seperti itu. Prosesnya yang dibuat, bukan yang dinilai, bukan hasilnya. Lanjut. Ada beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk memberi apresiasi kepada murid. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Artinya ada nilai kebijakan yang harus disisipkan saat kita memberikan apresiasi. Ada nilainya, jadi tidak hanya bagus menolong, apa nilainya yang disisipkan seperti ini. Ada nilai kepedulian, ada tanggung jawab, rasa empati, itu nilai-nilai. Jadi kalau memberi penghargaan ke murid itu ada nilai yang ditanamkan ke anak-anak itu. Ceperak kalau dia itu pintar pas, ya bagus lah, pokok bagus lah. Jadi harus ada nilai-nilai budayanya. Tanggung jawab, kepedulian, jujur, religius, itu termasuk. Selanjutnya, ini ada kuis yang membedakan antara hukuman, motivasi, konsekuensi, dan apa kemarin? Motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Iya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman seperti yang saya sebutkan tadi itu biasanya menyakitkan anak, baik itu secara fisik atau secara mental. Katanya anak-anak sekarang itu merusak mental, menjatuhkan mental. Atau konsekuensi. Kalau konsekuensi, hal yang sudah diketahui oleh murid sebenarnya. Kalau dia melakukan itu akan mendapatkan hukuman ini, dan itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat mendadak. Kira-kira yang nomor 1 Bapak Ibu mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kalau ini nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi itu adalah kalau hukuman biasanya menyakiti anak, baik itu fisik atau mental, psikis. Kalau konsekuensi, hukuman yang sudah diketahui yang anak. Artinya misalnya anak-anak Lanyala rencana itu, dia sudah tahu kalau dia itu salah dan harus meminta maaf. Nah itu namanya konsekuensi. Artinya sanksi dari yang dia perbuat dan sudah jelas, itu namanya konsekuensi. Lanjut Pak. Ini jawabannya tadi. Hukuman 15 kali push up, 15 kali pulangnya bisa ngaronyo itu anaknya, tangannya. Sudah menyakiti
murid secara fisik. Dan itu biasanya Bapak Ibu kalau yang seperti itu akan teringat sama murid sampai dia dewasa. Seperti halnya kalau kita dihukum sama guru misalnya dipukul pakai penggaris, itu kan sampai kita dewasa takut ingat ya. Misalnya Bu Ika itu di pondoknya pernah ngelakuin insiden, tapi ingat gitu, sampai sekarang pasti ingat. Menjadi mengaji dan ceritakan itu akan membekas sampai anak-anak dewasa. Jadi anak tatap muka Pak Ulu misalnya, itu nanti akan rek-nyerek. Nah, takut ada itu, takut efek menggaris boleh misalnya seperti itu. Lanjut. Ini perbedaannya seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi menyakitkan itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, ada anak yang menyalahi temannya, jadi dia harus meminta maaf. Itu harus sesuatu yang terjadi. Kemudian ada yang membuat sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama sampai dewasa. Karena itu akan tetap ingat terhadap hukuman yang diberikan oleh kita sebagai guru. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan, bukan stimulus, beda dengan konsekuensi. Ada paksaan-paksaan yang memaksa anak untuk melakukan hal itu. Dan kita. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu perbuatan anak yang salah itu digiring untuk menjadi baik, itu restitusi. Misalnya ada anak yang terlambat ke sekolah, kemudian guru itu tidak langsung menyalahkan, kamu salah, datangnya telat siang misalnya, datangnya siang. Nah, guru itu tidak langsung menyalahkan murid, tapi ditanya dulu, kenapa kok siang? Apa tidurnya terlalu malam? Apa dia jatuh di jalan barusan? Apa membantu ibunya dulu? Itu namanya restitusi. Tidak langsung kita memvonis anak itu salah. Lanjut. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya ambil contoh satu saja yang atas. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi hilang, menyakitkannya hilang, tinggal sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak-anak nanti diminta untuk memilih. Kalau dia itu datang terlambat, bagaimana? Apa solusinya? Kenapa dia bisa datang terlambat? Itu seperti itu. Sampai yang terakhir itu murid, kalau yang hukuman, murid akan membenci peraturan. Jadi dia tidak akan menyenangi peraturan karena dengan peraturan itu dia dapat hukuman. Kalau ada peraturan itu apa sampai yokom, nah seperti itu. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Dia akan lebih menghormati karena konsekuensi itu anak murid sudah tahu kalau dia itu melakukan kesalahan, apa yang akan dia dapatkan, sanksinya apa, itu sudah tahu. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri, menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak akan melakukan kesalahan itu
karena dia menghormati dirinya dan orang lain, jadi tidak ingin menyakiti dirinya dan orang lain. Artinya ada unsur intrinsik yang muncul dari anak-anak kalau kita menerapkan restitusi ini. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Ini adalah ciri-ciri yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ciri-cirinya seperti ini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak digunakan untuk menebus kesalahan, tapi belajar bagaimana kesalahan itu bisa dibuat menjadi benar, digiring. Kemudian memperbaiki hubungan. Misalnya ada anak yang bertengkar dengan teman sebayanya, yang diperbaiki hubungan pertemanan itu. Jadi tidak memberikan hukuman, jadi membangun kembali rasa pertemanan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini saya kasih garis bawah, restitusi fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, itu yang perlu dicari adalah solusinya. Bagaimana supaya anak itu tidak mengulangi kesalahan di hari berikutnya. Jadi untuk hari itu istilahnya orang matur itu tak usah nyemongin ya. Kan sudah terjadi memang. Misalnya anak itu terlambat ya, hari itu. Yang kita lakukan itu untuk kedepannya, besok, lusa yang akan datang, supaya anak itu tidak terlambat lagi. Kesalahan anak yang hari ini, ya sudah, itu sudah kesalahan anak pada hari itu kan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kalau dinaikkan ke agama itu sudah takdir, sudah tidak bisa dirubah lagi, ya sudah salah memang anak itu. Jadi kita sebagai guru fokusnya itu mencari solusi. Apa nama jadi? Kenapa kok seperti itu? Itu adalah ciri dari restitusi. Jadi mencarikan solusi, bukan membuat anak itu terpuruk. Salah gitu kan. Jadi yang sudah salah, ya salah sudah. Untuk selanjutnya kita perbaiki seperti itu. Lanjut Pak. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Untuk menciptakan disiplin positif, kita itu membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hal-hal apa yang harus diyakini siswa kita di dalam kelas untuk dilakukan. Next. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini adalah alasan-alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, misalnya seperti mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu, seperti diandaikan kalau kita menggunakan helm. Itu kalau masih terpaksa takut ada polisi, itu artinya belum yakin ya. Kalau helm itu untuk menyelamatkan dirinya, untuk menjaga dirinya gitu. Jadi dia menggunakan helm itu hanya karena takut ada polisi, ditilang polisi gitu, bukan untuk keyakinannya sendiri. Jadi kita di kelas itu menciptakan keyakinan yang dapat diyakini murid. Anak-anak itu yakin kalau perbuatan itu baik, seperti itu. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya guru yang membuat, kalau keyakinan itu biasanya dari murid. Apa yang harus dilakukan, kesadaran murid
nanti ditanyakan kepada murid anak-anak. Biasanya kemarin saya minta untuk menulis di kertas warna-warni apa yang harus dilakukan, itu ditulis sama anak-anak. Itu menjadi keyakinan kelas bersama. Lanjut Pak. Ini ada diagram. Kalau mau menciptakan budaya positif seperti ini harus diawali dengan peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas atau lingkungan positif. Jadi budaya positif itu tercipta jika didukung oleh beberapa elemen seperti yang ada di sana. Jadi lingkungannya dulu harus positif, kemudian ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Lanjut. Ini contoh dari keyakinan kelas. Ada kesepakatan kelas yang kiri dan yang kanan. Yang keyakinan kelas itu yang kanan, boy. Kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi anak-anak itu meyakini itu. Kalau yang ini peraturan nih. Peraturan yang ada di kelas. Jadi dari peraturan ini bisa dihubungkan dengan keyakinan yang di sana. Agama itu peraturan, pas anak-anak diminta untuk meyakini keyakinan kelas yang juga dibuat oleh anak-anak. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi itu ada di dalam keyakinan setiap anak kalau dia itu harus peduli sama teman-temannya. Tak usah sorong, membedakan anak jatuh misalnya. Kalau ada temannya jatuh, dia peduli untuk membantu, menolong. Seperti itu. Lanjut Pak. Lanjut lagi. Ini pendalaman keyakinan kelas. Ada yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau sudah 3 itu terpenuhi, maka keyakinan kelas itu dapat berjalan dengan baik. Contohnya terdengar itu dari ucapan seperti itu. Yuk saya bantu. Kalau ada anak-anak sudah mengatakan seperti itu, ini contoh kalimat. Bisa kalimatnya bisa yang lain-lain. Ada terima kasih, ada permisi. Itu bisa dibiasakan kepada anak-anak bahwa dari kita dulu yang meminta tolong. Kita kalau meminta tolong anak-anak, kita ucapkan terima kasih atau permisi, boleh saya pinjam, itu terdengar. Kalau yang terlihat, anak-anak terlihat berempati misalnya, mendengarkan dengan seksama itu terlihat. Sudah guru bisa menilai dengan melihat. Berarti anak sudah melakukan keyakinan itu. Kemudian berperilaku, contohnya tersenyum ramah, memberikan salam, hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu yang terlihat dari gerak-gerik anak jika sudah melaksanakan keyakinan yang mereka tulis sendiri, keyakinan kelas. Lanjut. Ya, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Peraturan yang tertulis di perpus misalnya seperti itu. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab. Berarti kita mengajari anak untuk meyakini dalam dirinya bahwa setiap anak itu harus bertanggung jawab. Kemudian peraturan yang kedua misalnya dilarang mengganggu orang lain. Itu tertulis seperti tanda petik itu tertulis. Keyakinan apa yang mau diterapkan kepada anak, yaitu menghormati orang lain, misalnya seperti itu. Jadi dengan adanya peraturan ini ada keyakinan yang akan ditanamkan kepada anak murid kita. Keyakinannya seperti ini. Contohnya yang terakhir misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan yang ditempel di peraturan kelas. Keyakinan kelasnya guru ingin meyakinkan siswa untuk keselamatan dan keamanan bersama. Ada peraturan dan ada keyakinan. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Lanjut. Nah, ini foto kita kemarin.
perencanaan pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau ada keyakinan kelas atau peraturan kelas, kita rembuk dulu bersama kepala sekolah dan teman guru sejawat kira-kira peraturan dan keyakinan itu cocok tidak diterapkan di sekolah kita, misalnya seperti itu. Kadang ada peraturan yang kurang cocok, kurang sesuai dengan adat istiadat di daerahnya itu. Makanya perlu adanya perencanaan dengan seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Lanjut. Ini aksi pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan kemarin, Bapak Ibu. Anak-anak saya suruh tulis di kertas warna-warni kira-kira apa yang harus dilakukan anak-anak itu di kelas atau di sekolah. Banyak macam-macam itu ditulis. Ada yang disiplin, datang tidak boleh telat, kemudian tidak boleh bertengkar. Nah, dari keyakinan kelas itu saya tempel di depan di papan, kemudian dibaca bersama-sama dan anak-anak harus menyetujui itu karena itu sudah ditulis oleh anak-anak sendiri. Jadi kalau ada yang melanggar, ya mereka berarti melanggar dengan janjinya mereka sendiri. Seperti itu. Ini contohnya. Lanjut. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Perilaku anak murid kita, Bapak Ibu, itu didasarkan oleh kebutuhan dasar manusia. Artinya anak-anak itu berperilaku itu ada alasannya. Alasannya ya ini, 5 ini. Ada yang bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Misalnya anak-anak itu ada yang menyalahi temannya, misalnya. Itu pasti alasannya di antara 5 ini. Ada yang kurang rasa kasih sayang, baik dari orang tua atau dari guru, kurang perhatian. Ada yang hanya mencari kesenangan, jadi di rumahnya kurang senang misalnya, karena sampai dan rumah lola menyebutnya itu misalnya di dalam kamar. Akhirnya waktu di sekolah dia mencari kesenangan, Allah akan menyalahi untuk mencari kesenangan. Atau ada yang kalau bertahan hidup jarang, ini biasanya di tempat-tempat yang kemiskinan ekstrim. Misalnya anak sering mengambil bekal temannya karena lapar, misalnya. Kalau di sekolah kita itu tidak ada seperti itu. Itu untuk bertahan hidup. Artinya dia itu merasakan kalau tidak dilakukan akan tidak dapat bertahan, tidak dapat bertahan hidup seperti itu. Yang kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yaitu lanjut. Nih. Ada guru yang bertindak sebagai penghukum. Nomor 1. Ada yang membuat rasa bersalah. Ada yang sebagai teman, pemantau dan manajer. Ada guru yang penghukum, itu artinya ya kalau ada yang berbuat salah yang menghukum dan seperti itu, tidak ada hal lain yang dilakukan. Ada yang hanya membuat anak itu merasa bersalah. Biasanya kalau membuat merasa bersalah ini, kalau pengalaman saya dulu itu dilakukan waktu kemah pramuka itu tengah malam pas ada renungan malam. Itu dulu saya itu takut anak-anak itu teman-teman ada yang menangis gitu. Itu dibuat merasa bersalah sama kakak-kakak pembinanya. Berceramah mengatakan seharusnya kamu seperti apa, ibu kecewa misalnya, itu kalimat-kalimatnya. Kalau yang teman hanya membuat alasan-alasan untuk muridnya, jadi memandang muridnya itu ya hanya sebagai teman, tidak ada rasa ingin menjadi orang tua untuk mengayomi dan lain sebagainya. Kalau pemantau itu hanya sebagai pengamat saja. Peraturan yang sudah tersusun dia hanya memantau saja. Anak itu mematuhi peraturan atau tidak. Kalau mematuhi peraturan bagus, kalau tidak dapat hukuman. Itu pemantau. Kalau manajer
itu adalah guru yang mencetak anak murid. Artinya mencetak dari segi pemikiran, mental, psikis, itu manajer. Jadi kita sebagai guru itu diharapkan menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dapat menghargai diri sendiri, menguatkan pribadi, kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kalau sebagai manajer itu kita ada proses namanya memperbaiki diri sendiri, mengevaluasi diri. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang dievaluasi itu kita, bukan anak-anak. Apa kita mengajarnya kurang atau bagaimana, adalah evaluasi diri sendiri. Lanjut. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang menyatakan 5 posisi kontrol tadi. Kalau pembuat bersalah biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu bisa membuat anak merasa bersalah. Atau teman, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Yang paling bagus itu yang manajer Bapak Ibu. Jadi yang manajer itu kan mencari solusi, evaluasi diri. Contoh kalimatnya seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau ada masalah, anak-anak diminta ikut serta untuk mencari solusi dari masalah yang ada pada mereka. Jadi tidak hanya dipantau, tidak hanya dihukum, tidak hanya menjadi teman, tapi kita juga mengayomi mereka, mencari solusi bagi mereka. Apa akar masalahnya sehingga mereka berbuat salah, misalnya seperti itu. Lanjut Pak. Yang keenam, terakhir ini baru segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk mendukung guru sebagai manajer. Kalau guru sudah bertindak sebagai manajer, berarti harus melakukan segitiga restitusi ini. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini adalah hal-hal yang harus dilakukan guru kalau dia mau menjadi sebagai kontrol manager. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir keyakinan. Kalau ada anak kita berbuat salah, kita harus menstabilkan dulu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, emosionalnya kita stabilkan. Setelah enak diajak berbicara, baru kita validasi kebutuhan. Apa yang dia butuhkan? 5 kebutuhan tadi. Ada bertahan hidup, kesenangan, ada penguasaan. Itu kan anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Yang 5 tadi itu. Dan di sini kita validasi dulu kebutuhan anak itu apa? Kenapa dia melakukan itu? Kemudian setelah kita validasi kenapa dia melakukan itu, timbulkan tanyakan tentang keyakinan kelas, hubungkan dengan keyakinan kelas. Misalnya anak sudah menyebutkan dia melakukan kesalahannya itu karena ini, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh anak-anak sendiri waktu kita menulis keyakinan kelas itu. Setelah 3 ini dilaksanakan, maka akan ada solusi untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak murid kita. Lanjut. Menstabilkan identitas, contohnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi anak-anak itu yalam gitu. Kalau berbuat salah itu biasa, itu hal yang biasa sebagai manusia. Bapak ibu juga berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita kuatkan dulu mentalnya, jangan langsung dibuat bersalah. Setelah itu, setelah mentalnya kuat, baru ke tahap selanjutnya. Lanjut Pak. Tahap selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Setelah tadi mentalnya kita kuatkan, kemudian validasi kebutuhannya kita tanyakan, kita cari apa alasannya dia itu melakukan hal itu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Jadi dicari alasannya.
kenapa dia mau melakukan kesalahan itu. Ya. Setelah kita menstabilkan emosinya, kemudian dicari alasannya, baru ke tahap selanjutnya. Lanjut Pak. Tahap selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya anak bertengkar, kan harus nilai-nilainya kan yang telah dilanggar dia tidak menghormati orang lain. Jadi dikembalikan ke nilai-nilai. Setelah kita stabilkan emosinya, kemudian dicari permasalahannya, baru kita hubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dia langgar. Begitu. Itu adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Sudah? Jadi Pak, ada terakhir. Ini refleksi nanti saya minta video 2 orang dari Pak Ulum dengan siapa. Setelah hal baru apa yang merubah paradigma saya setelah desiminasi ini, setelah saya melakukan desiminasi ini, apa pengetahuan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari desiminasi yang saya lakukan hari ini. Jadi nanti saya minta 2 perwakilan saja untuk saya rekam menjadi video sebagai bukti tentang refleksi pada kegiatan desiminasi kali ini. Lanjut? Sudah, Bapak Ibu? Terima kasih. Ini adalah akhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada tutur kata yang tidak berkenan dan perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.